Halo adik-adik, kembali lagi bersama saya Natalia Gultom. Kita akan membahas kembali soal UN Matematika kelas 6. Simak baik-baik ya. Halo adik-adik, kalau adik-adik bertemu dengan soal seperti ini, adik-adik jangan lupa kerjakan dahulu yang dikali ya. Jadi negatif 19 dikali 6 hasilnya kan negatif 114. Nah, kemudian baru hasilnya kerjakan dari kiri ke kanan. 285 ditambah negatif 114 hasilnya adalah 171. Nah, lanjut nomor 2. Freezer A dan freezer B memiliki suhu yang berbeda. Suhu di freezer A minus 18, sedangkan suhu di freezer B negatif atau min 12. Nah, jika suhu di freezer A dinaikkan 5 derajat Celcius, maka suhu di freezer A itu menjadi negatif 13. Nah, sehingga selisih suhu freezer A dan freezer B adalah negatif 12 dikurang negatif 13. Yang artinya negatif 12 ditambah 13 sama dengan 1 derajat. Jadi perbedaan mereka hanya 1 derajat. Jika bertemu dengan soal seperti ini, yang kita lakukan adalah mencari nilai akarnya dulu. Ya, jadi akar 1024 itu 32, akar dari 1681 itu 41, dan akar dari 841 itu 29. Kemudian setelah dapat semua, baru kita kerjakan sesuai operasi hitungnya. Di sini 32 ditambah 41 dikurang 29 hasilnya 44. Soal nomor 4 ya adik-adik. Jika adik-adik menemui bentuk soal seperti ini, adik-adik kerjakan satu persatu yang ada di dalam kurung. Kemudian hasilnya adik-adik hitung sesuai operasionalnya ya. Nah, di sini kan dibagi, berarti hasil dari 8 kali 3 pangkat 3 itu dibagi dengan hasil dari 4 tambah 2 pangkat 3. Nah, untuk mencari KPK, adik-adik buat dulu pohon faktor, ya, kemudian direkap faktorisasinya. 24 itu 2 pangkat 3 kali 3, 32 itu 2 pangkat 5, 40 itu 2 pangkat 3 kali 5. Nah, kalau KPK pilih yang pangkat paling tinggi dan yang tidak ada di setiap angka ini kita hitung semua. Jadi di sini kan ada 2 pangkat 3, 2 pangkat 5, 2 pangkat 3. Kita ambil yang pangkat tertinggi, 2 pangkat 5. Di sini ada 3, di sini nggak ada, di sini nggak ada. Tetap kita hitung. Di sini ada 5, di sini nggak ada, di sini ada. Tetap kita hitung. Ya. Jadi 2 pangkat 5 kali 3 kali 5. Jadi KPK-nya adalah 480. Nah, soal nomor 6 tentang FPB. Nah, adik-adik buat dulu pohon faktor, kemudian ditulis bentuk faktorisasinya. Nah, untuk FPB, cari angka yang di setiap bilangan ini ada. Misal 54 ini kan 2 kali 3 pangkat 3. 72, 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. 108, 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 3. Nah, teman adik-adik pilih 2. Di sini ada 2, 2, 2. Adik-adik pilih 2 yang pangkatnya paling kecil, yaitu 2 pangkat 1 ya, 2.
Terus 3, di sini ada 3 pangkat 3, 3 pangkat 2, 3 pangkat 3, pilih pangkat yang paling kecil, 3 pangkat 2. Sehingga FPB-nya adalah 2 kali 3 pangkat 2. Jadi 3 pangkat 2 itu 9. 9 kali 2, 18. Seperti itu. Nah, soal nomor 7 itu nanti caranya kita harus tentukan dulu berapa banyak kelompok yang akan terbentuk. Kemudian jumlah dari setiap jenis kelamin dibagi kelompok yang sudah terbentuk. Kebayangkan? Jadi kita cari dulu FPB-nya kalau mencari banyak siswa laki-laki ya. Nah, FPB dari 12 dan 15 ya. Biasa kita bikin faktorisasinya dulu. Nah, FPB dari 12 dan 15 itu adalah 3 ya, karena di sini ada 2 pangkat 2 kali 3 dan 15 ini ada 3 kali 5. Nah, berarti ada angka 3 di 12 dan 5 kan. Nah, berarti FPB-nya 3. Jadi nanti banyak kelompok yang terbentuk 3. Nah, pertanyaannya banyak siswa laki-laki di setiap kelompok itu berapa? Berarti siswa laki-lakinya kan ada 12. Nah, 12 itu dibagi 3, hasilnya adalah 4. Nah, kalau nanti ditanya perempuannya, ya 15 dibagi 3, ada 5. Jadi banyak total anggota kelompoknya ya 9, 4 tambah 5, gitu. Nah, soal nomor 8 tentang pecahan yang senilai. Adik-adik cukup bagi dengan angka yang sama, pembilang dan penyebut. Misalnya, 16 ini saya bagi 4, karena 40 juga bisa dibagi 4. Ya, hasilnya adalah 4 per 10. Nah, kemudian ini kan masih bisa dibagi lagi nih, 4 dan 10. Sama-sama bisa dibagi 2. Di 4 dibagi 2, 2. 10 dibagi 2, 5. Nah, sampai sini sudah tidak bisa lagi. Tidak ada lagi angka yang bisa membagi 2 dan 5. Ya, jadi stop sampai di sini. Maka hasil pecahan yang senilai adalah 2 per 5. Bentuk desimal dari 17 per 20 adalah, cara yang pertama saya langsung bagi 17 dibagi 20. Ya, karena 17 lebih kecil dari 20 ini pasti hasilnya 0, ya. Setelah kita tambahkan 0 di belakang angka 7, maka jadi 170 dibagi 20 atau 17 dibagi 2. Jadi 0,85. Atau saya jadikan penyebutnya ini 100. Ya, 20 dikali berapa supaya 100? Kali 5 kan? Nah, berarti 17 pun harus saya kali 5. 17 kali 5 itu kan 85. Nah, di bawah kan udah 100 nih. 85 dibagi 100 kan 0,85. Jadi hasilnya 0,85. Yeay, soal terakhir di sesi pertama, nomor 10. Ada beberapa pecahan, ya. Tapi di sini bentuknya ada pecahan campuran, ada persen, ada pecahan biasa, dan pecahan desimal. Nah, ini kita suruh urutkan. Nah, kalau saya, caranya adalah semua diubah ke satu bentuk dulu. Nah, saya lebih suka diubah ke desimal dulu semua. Karena menurut saya angka desimal itu lebih kelihatan mana yang terkecilnya. Nah, kalau 1/3/8 ini kan udah jelas dia pasti 1 koma. Ya. Nah, 3/8 itu kan 0,375. Jadi di sini 1,375. Jelas ini paling gede nih dari semua. Ya. Nah, 43% itu adalah 43 dibagi 100. Berarti hasilnya 0,43. Sedangkan 9 per 25 itu adalah 0,36. Karena 25 saya kali 4, 100. 9 juga harus saya kali 4, jadi 36 per 100. Yaitu 0,36. Nah, kemudian yang 0,65 nggak usah diubah-ubah karena dia kan udah desimal. Kemudian, untuk melihat pecahan yang paling kecil,
kita lihat satu angka di belakang koma. Ya, kalau angkanya sama, kita lihat lagi angka kedua di belakang koma. Ya, kebetulan di sini satu angka di belakang komanya itu adalah 6, 3, 4, dan 3 gitu. Cuma karena ini 1,37 yang paling gede, maka ini bukan yang terkecil, nanti dia yang paling belakang ya. Nah, 0,43 dengan 0,36. Nah, berarti yang paling kecil 0,36 ya karena 3 lebih kecil dari 4. Nah, jadi urutan yang terkecil adalah 0,36. 0,36 ini punyanya siapa tadi? 9/25. Kemudian 0,43 itu punyanya siapa? 43%. Kemudian lanjut 0,65, baru terakhir si 1/3/8. Seperti itu. Terima kasih adik-adik. Selamat belajar, sukses untuk adik-adik.